Jadi ada fitnah harta, ada fitnah kekuasaan. Dua ini setali tiga uang lah. Jadi sepaket. Kalau sudah kaya ya urusannya dengan jabatan, kalau sudah punya jabatan ya pengennya itu dua-duanya sepaket kayaknya. Makanya sekarang di satu negara yang nun jauh di sana, kalau jadi pengusaha identik dengan kekuasaan. Kalau sudah berkuasa punya banyak usahanya. itu jadi kondisi konkret nih. Tapi ini negara nun jauh di sana, di sini nggak ada. Yang kedua, fitnah pemilik dua kebun. Tadi yang pertama kebunnya satu, yang kedua kebunnya dua. Yang bersyukur yang punya kebunnya satu, yang tidak bersyukur yang kebunnya dua. Jadi memang yang nomor dua ini punya kekayaan lebih banyak daripada nomor satu. Dan tidak pandai bersyukur. Dan hanya celaka. Celaka bukan karena banyaknya kebun, karena tidak bersyukur. Itu antara kebun satu, kebun dua. Dan akhirnya bicara harta, ini beberapa teman-teman ya yang anak kenal sekarang itu kan lagi fitnahnya luar biasa. Ada yang merapat ke salah satu dengan iming-iming sekian miliar, dan itu konkret sampai jadi diskusi internal di antara kami. Wah, sehebat itu ternyata godaan uang. Secara pribadi, anasa pribadi ya, orang kan punya hak untuk menentukan pilihan. Tapi kalau sudah bicara angka-angka begini kayaknya gimana? Nilai perjuangannya kayaknya tipis gitu kalau semuanya bicaranya adalah profit dan keuntungan. Ya berjuang lah. Kalau sudah bicara profit kayaknya agak gimana gitu. Tapi itu real, ada di tengah-tengah kita, di masyarakat muslim. Untuk menentukan siapa yang berhak jadi pemimpin misalkan, kan hanya beberapa menit sebelum ke TPS sudah bisa dikondisikan. Di beberapa daerah ya, kalau di Jakarta mungkin insya Allah enggak ya, nggak jauh beda. Kalau ada dengan beberapa lembar itu sudah selesai itu. Nah ini saya rasa godaan yang kedua ini fitnah harta nantinya itu jadi fitnah yang luar biasa menimpa umat muslim. Di era para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, fitnah harta menjadi fitnah pertama sebelum terjadinya pembunuhan besar-besaran di tengah-tengah umat. Itu gara-gara harta. Gara-gara kekayaan, gara-gara jabatan. Termasuk fitnah yang ketiga adalah fitnah kekuasaan yang disimbolkan oleh cerita Zulkarnain. Jadi ada fitnah harta, ada fitnah kekuasaan. Dua ini setali tiga uang lah. Jadi sepaket. Kalau sudah kaya ya urusannya dengan jabatan, kalau sudah punya jabatan ya pengennya itu dua-duanya sepaket kayaknya. Makanya sekarang di satu negara yang nun jauh di sana, kalau jadi pengusaha identik dengan kekuasaan. Kalau sudah berkuasa punya banyak usahanya. itu jadi kondisi konkret nih. Tapi ini negara nun jauh di sana, di sini nggak ada. Jadi itu konkret. Saya buka literatur tambahan di surat Al-Baqarah itu. Surat Al-Baqarah ayat 246, 247, 248. Jadi Bani Israel ini kalau bicara kepemimpinan, mereka tuh punya standar. Kata Bani Israel, yang layak jadi pemimpin itu bukan Tolut. Ketika Allah memilih Tolut sebagai pemimpin, kata Bani Israel, nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Saya dong yang lebih berhak jadi pemimpin, bukan Tolut. Apa alasannya kenapa Tolut tidak layak jadi pemimpin? Kata orang-orang Bani Israel, walam yu'tas sa'atan minal mal, karena Tolut tidak punya cuan. Tolut tidak punya harta. Maka prinsip bagi orang-orang Bani Israel adalah yang berhak jadi pemimpin hanya mereka yang punya kekayaan. Nggak punya kekayaan, mundur. Kalau sekarang tuh mundur wir gitu. Yang cocok nyalon, yang punya duit. Itu sekarang gitu. Itu bahasa Bani Israel. Jadi Bani Israel itu prinsipnya ya, kalau dia kaya, dia berhak menyuruh orang, dia berhak berkuasa. Kalau dia miskin, apa yang dia mau lakukan? Dia nggak punya power untuk bisa mengatur
Dia nggak bisa power untuk bisa mengontrol orang. Kenapa orang miskin? Maka oleh Allah dibantah. Kata Allah Azza wa Jalla, salah itu. Cara berpikir gitu salah. Maka kata Allah Azza wa Jalla, standar atau kriteria kepemimpinan adalah satu, wa kana zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Maka Allah tambahkan kepada Talut satu kemampuan intelektual. Seorang pemimpin harus intelek. Dia nggak boleh tidak intelek. Apalagi kalau ditanya nggak bisa jawab. Untuk hal-hal yang bicaranya keumatan, itu bahaya. Jadi harus punya gagasan, harus punya ide, harus punya daya nalar. Kalau nggak punya intelektualitas ya ngapain ngurusin urusan orang? Urusin aja diri sendiri. Yang kedua adalah wal jismi, bastotan fil ilmi wal jismi. Seorang pemimpin harus sehat. Karena dia akan lelah, akan banyak tugas, banyak urusan, pergi ke sana, pergi ke sini. Jadi kalau fisiknya tidak sehat ya bahaya. Ya emang nggak boleh sakit, harus sehat. Minimal di awal-awal mulai kepemimpinannya ya syaratnya dia harus sehat dulu. Kalau toh kemudian setelah jadi pemimpin kemudian sakit, itu lain persoalan. Yang penting sehat dulu. Dan yang ketiga di Al-Baqarah 248, Talut itu mampu mengembalikan nilai-nilai religius rakyatnya. Ini yang paling penting, kemampuan mengembalikan religiusitas masyarakat supaya kembali kepada nilai-nilai agama. Kalau Talut itu mengembalikan tabut. Tabut itu isinya Taurat yang sudah lama ditinggalkan oleh orang-orang Bani Israel, oleh Talut dikembalikan. Nah, ini prinsip mengembalikan nilai-nilai ajaran agama bagi rakyatnya. Jadi itu 3 syarat kepemimpinan. Kalau 3 ini terpenuhi, fitnah kekuasaan, fitnah harta bisa dikendalikan. Tapi kalau tidak terpenuhi ya wassalam.